warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam yang berbahagia. Kita berjumpa di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita kemudahan mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pula memudahkan kita untuk mengamalkannya, istiqomah di dalamnya, dan kelak mendapatkan nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan mengkaji satu tema, yakni malu kepada Allah. Malu merupakan sifat yang disebut dengan al-haya. Al-haya yaitu malu. Dan malu ini ada pada makhluk yang berakal, dan itu merupakan karunia dari Al-Khaliq. Sedangkan Allah sendiri memiliki sifat malu. Bahkan Allah itu sendiri maha pemalu. Allah maha pemalu. Disebut namanya yakni Hayyun. Hayyun. Sebagaimana di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4012. Ketika itu Nabi melihat seorang yang mandi di tempat terbuka. Setelah itu Nabi naik ke atas mimbar, kemudian memberikan nasihat kepada para sahabat. Apa kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Silakan. Dari Ya'la radhiyallahu an, dia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada mic-nya. Mic. Oke. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki sedang mandi di tanah lapang tanpa mengenakan sarung. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan memuji Allah. Kemudian bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah SWT zat yang maha pemalu dan maha menutupi serta mencintai sikap malu dan menutupi. Ya, sebetulnya di situ disebut tiga ya. Innallaha halimun. Sesungguhnya Allah itu penyantun. Hayyun, maha pemalu. Sittirun, maha menutupi. Halimun, hayyun, sittirun. Ada tiga di situ disebutnya. Coba diulangi lagi, terjemahnya kurang lengkap tuh. Silakan. Sesungguhnya Allah SWT zat yang maha pemalu dan maha menutupi serta mencintai sikap malu dan menutupi. Iya, yuhibbus satra wal haya, mencintai
ketertutupan dan malu. Atau di situ disebutkan di awal yuhibbul haya wasatra, dan mencintai malu, mencintai rasa malu dan juga ketertutupan. Oleh karena itu apa pesan beliau? Jadi bila salah seorang di antara kalian mandi, buatlah sebuah penutup. Nah, itu akhir dari pesan beliau. Idza ihtasala ahadukum falyastatir. Jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah memakai penutup. Ya jangan sampai mandi di lapangan terbuka. Kalau zaman dulu memang ya tidak seperti zaman sekarang, ada kamar mandi ya. Kalau dulu di tanah lapang mencari tempat yang sepi. Tapi kalau sampai ada orang yang melihat, nah itulah yang mungkin resiko yang akan dihadapi. Sehingga Nabi pernah melihat orang yang mandi tanpa memakai penutup. Paling tidak menutup bagian auratnya, sekalipun tidak di dalam kamar mandi. Makanya Nabi SAW kemudian menjelaskan kepada kita bahwa Allah sendiri itu maha pemalu, hayyun. Di dalam riwayat yang lain, Allah itu malu kalau melihat hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, diturunkan dalam keadaan hampa. Malu Allah itu. Coba dibuka Ibnu Majah nomor 3131. Silakan. Dari Salman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Rabb kalian maha hidup kekal, lagi maha pemurah, malu dari hambanya itu yang salah terjemahnya. Bukan hidup. Coba diulangi. Innallaha hayyun. Bukan maha hidup. Kalau maha hidup itu hayyun. Hayyun maha hidup, tapi kalau hayyun maha pemalu. Coba diulang. Sesungguhnya Rabb kalian maha pemalu, lagi maha pemurah, malu dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepadanya kemudian mengembalikannya dengan tanpa hampa, atau berkata dengan kedua tangannya yang tidak mendapatkan apa-apa. Iya, Allah malu karena Allah maha pemalu. Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu, lagi maha mulia. Yastahyi li abdihi, malu kepada hambanya. Yakni ketika yamuddu yadaihi ilallah, menadakkan tangannya kepada Allah, summa yaruddahuma sifron, kemudian dikembalikan tangan itu dalam keadaan hampa. Ini sebagai dalil bahwa adab berdoa yang paling utama itu yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Allah malu bagi orang yang berdoa mengangkat kedua tangannya lantas diturunkan dalam keadaan hampa. Beberapa hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat maha pemalu. Apa tadi? Hayyun. Di sisi lain, bahwa Allah itu dibersihkan dari sifat malu. Disebutkan dalam hadis ini Allah maha pemalu. Tapi dalam penjelasan ayat bahwa Allah itu tidak punya malu. Maksudnya tidak malu. Dalam perkara tertentu Allah tidak malu. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, surat kedua. Surat kedua pada ayat ke-26 insyaallah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu.
Dalam hal tertentu, dalam perkara tertentu, Allah tidak malu. Sekalipun Allah itu disifati dengan Sang Maha Pemalu. Dalam konteks ini Allah tidak malu. Tidak malu untuk apa? Ayyadriba mathalan ma ba'udah. Membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk. Fama fauqaha, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Apa lebih kecil dari nyamuk contohnya? Halo? Apa Pak? Tengu. Napa tengu niku? Niku wong Malang tengu, nek wong Surabaya aku karo. Tengu iku apa rek? Hah? Kutu. Tumoh ya. Oh, kutu ya. Atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Mungkin ada nggak sekarang? Kuman. Banyak. Kuman, amuba, bahkan virus. Allah nggak malu. Walaupun orang menganggap ini bikin ulah aja ini si corona. Ngapain sih Allah ciptakan corona misalnya? Allah nggak malu membuat perumpamaan makhluk-makhluk kecil itu yang menurut sebagian orang bikin apa? Ya bikin susah. Makanya orang beriman, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Orang yang beriman itu mengetahui, yakin bahwa itu adalah kebenaran dari Rabb-nya. Tapi bagaimana dengan orang kafir? Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi'adza mathala. Apa katanya? Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Iya, akhirnya dengan perumpamaan itu apa kata Allah? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Apa katanya? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Baik. Jadi dinisbatkan pada Allah sifat malu, tapi juga ditiadakan bagi Allah sifat malu dalam konteks atau hal-hal tertentu. Sekarang malu yang ada pada makhluk. Kalau tadi yang ada pada Sang Khaliq, Sang Pencipta. Bagaimana dengan yang ada pada makhluk? Maka makhluk yang diberi malu, mereka adalah makhluk yang berakal. Maka yang tidak memiliki akal, tidak ada rasa malu baginya. Makhluk yang berakal di sini siapa di antaranya? Pertama, malaikat. Siapa lagi? Jin. Siapa lagi? Manusia. 3 makhluk inilah yang diberi oleh Allah akal. Cuman ada yang tidak diberi nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu. Jin punya nafsu. Tapi ketiganya punya akal. Sehingga ketiganya ini punya rasa malu. Maka yang tidak punya akal, maka tidak ada malu baginya. Contoh, kambing. Punya akal enggak? Ojo heran nek wedhus muda. Kecuali sampean muda. Berarti akalnya kemana? Lagi rusak, ya kan? Jangan bersaing dengan si kambing. Hewan-hewan tidak punya akal, maka dia tidak punya malu seandainya dia berkeliaran telanjang atau dia melakukan hal-hal yang memalukan menurut manusia. Maka yang memiliki malu itu adalah yang berakal. Contoh, malaikat. Malaikat itu malu loh kepada manusia. Sekalipun dia punya tidak punya nafsu, maksud saya. Tidak punya nafsu, tidak tertarik kepada manusia yang mungkin telanjang misalnya. Tapi malaikat itu malu kalau ada orang telanjang. Kalau ada manusia itu terbuka auratnya, malaikat itu malu. Walaupun malaikat itu tidak memiliki nafsu, tidak tertarik kepada manusia, siapapun. Karena malaikat itu tidak berjenis kelamin. Bahkan tidak makan, tidak minum, tidak menikah.
Cuman kalau datang kepada manusia, SOP-nya menyamar sebagai apa, Pak? Laki-laki. Hah? Laki-laki. Laki atau perempuan maksud saya? Hah? Laki-laki. Nggak pernah, Pak. Malaikat itu nyamar jadi perempuan, nggak pernah, Pak. Justru yang sering jadi perempuan itu iblis. Makanya nggak ada kakek sihir, yang ada perempuan. Pak Lampir belum ada ya. Yang ada siapa? Perempuan lagi gitu. Kalau malaikat itu sekalipun datang kepada wanita yang mulia seperti Maryam, tetap dalam kondisi laki-laki. Seandainya lebih cocok, lebih pas, lebih akrab, mestinya Jibril alaihissalam datang kepada Maryam mengabarkan tentang kelahiran Isa, mestinya dalam kondisi apa? Perempuan, supaya lebih akrab. Tapi tidak, SOP-nya dia harus tetap nyamar sebagai apa? Laki-laki. Tapi perlu diingat, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak tertarik kepada Miss Universe. Sekalipun tercantik di dunia, nggak tertarik. Sekalipun telanjang. Tapi malaikat itu makhluk yang berakhlak. Kenapa? Karena punya rasa malu. Ketika giliran Rasulullah SAW di rumah Aisyah, Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Ketika itu mau masuk ke rumah, ternyata Aisyah sedang menanggalkan pakaiannya. Makanya tidak mau masuk. Kenapa? Karena sikap malunya. Dalam sebuah riwayat hadis, ya, kisah ini ada di dalam Sahih Muslim. Coba dibuka nomor 922 kalau tidak salah. 922. Ketika itu Nabi diajak oleh malaikat Jibril keluar dari rumah Aisyah, pergi ke makam Baqi Al-Gharqad untuk mendoakan penghuninya, memintakan ampun bagi mereka. Nah, sama Aisyah dikuntit dari belakang. Kenapa? Aisyah khawatir Rasul ini keluar pergi ke istri yang lain. Sampeyan tahu dikuntit bojo nih, Pak. Pak, Bu, pernah nguntit suami, Bu? Kalah Mbak Aisyah berarti. Silakan, sudah ketemu? Silakan. Bacaan ketika ziarah kubur. Iya. Dari Muhammad bin Qais bin Makhrama bin Muttalib, bahwa pada suatu hari dia berkata, "Sukakah kamu kuceritakan padamu suatu peristiwa mengenai diriku dan ibuku, yaitu Aisyah? Kami sangka ibu yang melahirkannya." Katanya Aisyah berkata, maksudnya Aisyah di sini adalah Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sukakah kamu kuceritakan kepadamu suatu peristiwa mengenai aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jawab kami, "Tentu. Sudah tentu kami suka, ya Ummul Mukminin." Katanya, pada suatu malam ketika giliran Rasulullah SAW di rumahku, setelah beliau menanggalkan pakaiannya dan meletakkan terompanya dekat kaki dan membentangkan pinggir jubahnya di atas kasur, lalu beliau berbaring. Setelah beberapa lama kemudian, dan barangkali beliau menyangkaku sudah tidur, lalu beliau ambil baju dan terompahnya, dibukanya pintu perlahan-lahan, kemudian ditutupnya kembali perlahan-lahan. Menyaksikan beliau seperti itu, kukenakan pula bajuku dan kututup kepalaku dengan kain. Kemudian kuikuti beliau di belakang hingga sampai ke Baqi. Iya, Rasulullah nggak sadar kalau diikuti oleh siapa? Aisyah. Ternyata bukan ke istri yang lain, ternyata di makam Baqi Al-Gharqad yang tidak jauh dari rumah Aisyah. Kemudian sampai di sana beliau berdiri agak lama. Inilah tata cara beliau ziarah kubur. Beliau ketika ziarah kubur tidak pernah duduk. Beliau mencontohkan dengan berdiri agak lama. Kemudian apa yang beliau lakukan? Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Mengangkat kedua tangannya 3 kali. Itu tata cara berziarah kubur. Rasulullah kalau ziarah kubur berdoa memintakan ampun penghuninya, beliau angkat kedua tangannya. Selesai diulang lagi yang kedua. Selesai diulang lagi yang ketiga. 3 kali beliau lakukan itu. Dan nanti bacaannya pun
disampaikan dalam hadis ini. Kemudian setelah itu, sesudah itu beliau berbalik pulang. Aku pun balik pula mendahului beliau. Kalau beliau berjalan cepat, aku pun berjalan cepat-cepat. Bila beliau berlari kecil, aku pun demikian pula. Ketika beliau sampai, aku pun sampai lebih dahulu daripada beliau. Masuk rumah dan langsung tidur. Wedi kok kayak sampean, Bu. Terus kemudian setelah itu beliau masuk dan bertanya, "Kenapa engkau, hai Aisyah? Ku dengar nafasmu kembang kempis." Nah, konangan nih. Ngos-ngosan. Ya, ternyata Aisyah ngos-ngosan walaupun tidur tapi nafasnya kembang kempis. Apa kata Rasulullah? Jawabku, "Tidak kenapa-kenapa ya Rasulullah." Kata beliau, "Ceritakanlah kepadaku, ataukah Allah yang akan menceritakannya kepadaku?" Itu kalau Rasul ceritakan Aisyah kepadaku, kalau tidak Allah yang akan menceritakan hal ini kepadaku. Itu kalau Rasul. Nek sampean Pak ngancam apa, Pak? Bu, critakno Bu. Nek gak kon tak kata kei blonjo. Diancam gitu. Kalau Rasul jelas ceritakan. Kalau tidak Allah yang akan menceritakan. Ini tandanya Rasul itu sakti atau tidak? Halo? Rasul sakti apa tidak? Ketika dikuntit Aisyah tahu atau tidak? Enggak tahu. Tutu kok sakti? Hei kon Aisyah nang buri yo. Enggak. Rasul enggak tahu apa-apa. Rasul itu mengerti yang gaib kalau diberitahu oleh Allah perkara gaib. Kalau enggak diberitahu yang enggak tahu. Bukan kok ngerti semuanya, tembus pandang semuanya. Enggak. Ya kan? Rasulullah enggak tahu kalau dikuntit oleh Aisyah. Makanya Rasul bertanya, "Ceritakan wahai Aisyah, ku dengar napasmu kembang kempis. Ada apa? Kalau tidak, Allah akan ceritakan hal itu kepada aku." Maka akhirnya Aisyah bercerita. Apa kata Aisyah? Jawabku, "Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku." Lalu kuceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Kata beliau, "Kalau begitu, engkaulah kiranya bayangan hitam yang kulihat di hadapanku tadi." Oh, nek ngono awakmu iku sak kehebatan ireng mau iku. Berarti sudah keros loh maksudnya ya. Tapi Rasul tahu nggak kalau itu Aisyah? Nggak tahu. Padahal sudah kelihatan sak kelebatan bayangan hitam ya. Tapi Rasul nggak ngerti kalau itu Aisyah. Setelah diceritakan oleh Aisyah baru tahu. Kamu tadi itu mungkin. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Jawabku, "Benar ya Rasulullah." Lalu beliau menolakkan dadaku sehingga terasa sakit bagiku. Iya, dada Aisyah ditekan sampai terasa sakit. Rasul tidak pernah memukul istri-istrinya. Dalam perkara ini Rasul pernah mendorong dengan tangannya sampai derajat dadanya terasa sakit. Apa maksudnya? Karena ini penting. Seakan-akan Rasul itu dituduh berkhianat. Apa kata beliau? Kemudian beliau berkata, "Apakah engkau masih curiga Allah dan Rasulnya akan berbuat curang terhadapmu?" Jawabku, "Setiap apa yang dirahasiakan manusia, pasti Allah mengetahuinya juga." Kemudian Rasulullah menceritakan kenapa beliau sampai keluar. Ia berkata, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya beliau keluar? Ternyata beliau keluar diajak oleh siapa? "Tadi Jibril datang, tetapi karena dia melihat ada engkau, dia memanggilku perlahan-lahan sehingga tidak terdengar olehmu." Ya Rasulullah, pelan-pelan. Mungkin Aisyah dianggap sudah tidur, takut bangun kalau ketika dipanggil oleh Jibril. Kemudian, "Aku menjawab panggilannya tanpa terdengar pula olehmu. Dia tidak masuk ke rumah." Dia tidak masuk ke rumah. Kenapa? "Karena engkau telah menanggalkan pakaianmu." Padahal malaikat tertarik enggak dengan tubuh manusia? Dengan kecantikan wanita? Tidak. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Tapi sungguh pun tidak punya nafsu, dia punya akhlak yang tinggi. Di antaranya sifat malaikat ini adalah apa? Al-haya, memiliki rasa malu. Makanya malaikat itu tidak menemani manusia dalam 2 saat, 2 waktu. Kapan? Ketika dia menanggalkan pakaiannya saat masuk ke kamar mandi. Makanya kita diperintah berdoa supaya jangan jadi bulan-bulanan jin yang ada di situ. Dengan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Maka jin itu di-scramble pandangannya,
tidak bisa melihat aurat orang yang berdoa memasukinya. Demikian pula yang kedua, malaikat meninggalkan kita. Kapan? Saat kita menanggalkan pakaian, ketika kita jima suami istri. Makanya di saat itu pula kita diperintah berdoa supaya tidak didatangi syaitan. Karena kalau tidak ada malaikat, di situ ada syaitan. Makanya berdoa, Bismillahi, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bisa hafal rek, anak bisa nembok. Turung-turung ini ya, apal lo mumpung saiki. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi kemudian Rasulullah pergilah ke makam Baqi. Kemudian apa yang diceritakan beliau saat di sana? Dan aku mengira engkau sudah tidur, karena itu aku segan membangunkanmu. Khawatir engkau akan merasa sepi. Jibril berkata kepadaku, Allah memerintahkan supaya Anda datang ke Baqi, memohonkan ampun bagi para penghuninya. Lalu apa yang harus kuucapkan sesampainya aku di sana? Kalau tadi disebutkan bagaimana tata caranya, berdiri, mengangkat kedua tangan, diulang doanya 3 kali. Sekarang apa yang diucapkan? Lalu apa yang harus kuucapkan sampai di sana? Tanya Rasulullah SAW kepada Jibril. Jawab Jibril, ucapkanlah, Assalamu ala ahli diyari minal muslimina wal mu'minina wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lahikun. Apa artinya? Semoga keselamatan tercurah bagi penduduk kampung orang-orang mukmin dan muslimin ini, dan semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang kemudian, dan kami insya Allah akan menyusul kamu sekalian. Doa ini dilakukan dengan apa tadi? Berdiri, mengangkat kedua tangan. Berapa kali? 3 kali. Tentu adabnya menghadap ke arah mana? Kiblat. Walaupun tidak paralel atau tidak searah dengan kuburan. Bisa jadi kiblatnya di sana, mungkin kuburannya di belakang, maka dia berbalik arah. Bisa jadi. Tidak harus menghadap ke kuburannya, tapi berdoa itu yang lebih utama menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil faidah tentang sifat malu malaikat. Malaikat itu punya al-haya, sifat malu. Yang kedua, jin. Adapun jin, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa mereka ini memiliki sifat malu. Tapi yang jelas bahwa jin punya akal atau tidak? Sama seperti manusia. Cuman nggak ada riwayat aja begitu. Adapun manusia, jelas banyak riwayat yang menyebutkan bahwa malu ini merupakan salah satu di antara sifat manusia. Bahkan malu itu merupakan cabang daripada iman. Kata Nabi, buka Muslim nomor 30, insyaallah. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una. Iman itu memiliki 60 atau bahkan 70 syu'bah, yaitu cabang. Lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi apa cabang iman itu? Cabang yang utama mengucapkan La ilaha illallah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang yang tertinggi adalah ucapan, yakni ucapan kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling ringan, yang paling rendah cabang iman itu menyingkirkan gangguan yang di jalan. Kalau yang pertama tadi, iman itu adalah aspek ucapan, maka yang kedua ini aspek perbuatan. Dan yang ketiga, aspek hati. Kenapa? Ini merupakan amalan hati. Apa itu? Wal haya, yaitu malu. Apa kata beliau? Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Wal haya'u syu'batul minal iman.
Dan malu itu merupakan cabang dari iman. Dan iman itu letaknya di surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, buka Tirmizi nomor 2009. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Terus? Dan iman itu tempatnya di surga. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu letaknya di mana? Di surga. Maka bagi siapa yang memiliki rasa malu, fa insyaallah nanti akan diberikan nikmat surga. Sebaliknya, sedangkan perkataan kotor itu sebagian dari kerasnya hati. wal jafa minal badha. Wal jafa'u minal badha'u. Minal badha'i. Dan kerasnya ucapan yang kotor, ucapan yang kotor itu tanda kerasnya hati. Contoh ucapan kotor apa, Pak? So, mangkel titik, arem lagi meso enggak ya? Tenang. Saiki coba meni ono bonek, meso enggak? Ya kepethuk soalnya. Ya kan? Romo inggil metu kabeh. Itu namanya apa? Ucapan kotor, al-badha minal jafa, yaitu bagian dari kerasnya hati. Orang kalau gampang misu itu hatinya keras. Wal badha'u finnari. Dan kerasnya hati, apa kata Nabi? Dan kerasnya hati itu tempatnya di neraka. Dan kerasnya hati itu letaknya di neraka. Makanya kita harus punya rasa malu. Dan malu ini merupakan cabang dari iman. Dan ia merupakan amalan hati yang terrefleksi dalam kehidupan berupa amal perbuatan. Maka orang malu itu bertingkat-tingkat. Ada malu kepada yang tampak. Ada yang malu kepada yang tidak tampak. Ada orang yang malu yakni kepada yang tampak. Siapa? Manusia. Manusia malu kepada manusia. Ada orang yang malu kepada yang tidak tampak. Mungkin dia malu kepada malaikat. Sekalipun tidak ada orang, dia tetap menjaga auratnya. Sekalipun dia sendiri, tidur di kamar sendiri, dia tetap menjaga aurat besarnya. Soalnya ana wong turu dhewean iku ngudo blejet. Ada nggak kira-kira? Halo? Pura-pura menengahi. Ya, nek sumuk, tapi insya Allah kalau Malang ini nggak sumuk ya. Tapi bisa jadi nggak ada orang kok, sendirian ya, terus telanjang. Ingat, ada malaikat. Tapi kalau dia malu kepada malaikat, dia tutup aurat besarnya. Atau mungkin bahkan yang lebih utama, yang gaib, siapa? Allah. Maka malu kepada Allah yang gaib itu malu tertinggi. Orang kalau sudah malu kepada Allah yang tidak tampak, maka dia akan lebih malu kepada yang tampak. Oleh karena itu, manusia itu kalau malu kepada manusia belum tentu malu kepada Allah. Tapi kalau sudah malu kepada Allah, pasti dia malu kepada manusia. Ada orang misalnya mencuri selama setahun gak ketahuan. Kalau dia mencuri udah dapat banyak. Suatu hari ketahuan. Begitu ketangkep, di-shoot, dipegang, dikeler, dibawa ke kantor polisi. Ada media, ketika di-shoot, di-shooting, mukanya diapain? Halo? Ditutup. Kenapa? Malu. Malu kepada siapa itu? Manusia. Malu kepada manusia. Malu kepada manusia. Tapi kepada Allah malu atau tidak? Tidak. Kalau dia malu kepada Allah, pasti dia tidak akan mencuri. Kenapa? Karena Allah selalu melihatnya.
Tapi hanya karena manusia, malunya kepada manusia, nunggu manusia tidur, nunggu lengah, maka dia kerja, mencuri, korupsi. Makanya malu kepada manusia itu benteng terakhir, Pak. Masih lumayan, masih punya izin, sing duwe izin nang menungso. Tapi kalau sudah nggak punya malu kepada Allah, nggak punya malu kepada manusia, ketangkep jadi koruptor, peringas. Ono nggak? Akeh. Endi wonge? Iku. Itu berarti sudah tidak punya malu kepada Allah, tidak punya malu kepada manusia. Berarti kalau sudah seperti itu, apa? Kalau malu cabang dari iman, berarti kemungkinan apa? Imannya tidak sempurna. Maka ditiadakan iman baginya. Bukan berarti kafir, tapi imannya tidak sempurna. Oleh karena itu, yang perlu dipupuk di sini, yakni malu kepada Allah. Karena siapa yang malu kepada Allah, pasti malu kepada makhluk. Malulah kepada Khalik, maka kau akan malu kepada makhluk. Malu kepada Allah dengan tidak berbuat maksiat, dengan taat kepadanya, maka di hadapan manusia Allah menyelamatkan harga diri kita. Allah menyelamatkan nama baik kita. Tetapi harus diingat, apakah hakikat malu kepada Allah itu? Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu diperintah oleh Nabi SAW, hai Abdullah, malulah kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku sudah malu kepada Allah. Bukan begitu. Segala pujian hanya untuk Allah. Kata Nabi, bukan begitu malu kepada Allah itu. Tidak sekedar memuji Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi malu kepada Allah itu adalah, buka Tirmizi 2458. Ini suara apa tadi? Peringatan Isya. Hah? Isya. Silakan azan dulu. Nanti setelah azan sambil menunggu sholat berjamaah, nanti saya tuntaskan ini sedikit tanya jawab, boleh nanti? Baru kita lanjutkan sholat Isya. Gimana? Boleh. Baik, silakan azan dulu.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nasihat Nabi kepada beliau agar malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, kami benar-benar malu. Segala puji hanya untuk Allah. Iya, ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, nastahi minallahi haqqal haya. Sungguh aku telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Walhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Dibantah oleh Rasul. Apa kata beliau? Beliau menjawab, bukan seperti itu. Walaysa dzaka ya Abdullah. Bukan seperti itu malu kepada Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, akan tetapi malu kepada Allah yang benar itu adalah yang pertama, dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Nabi menyebutkan 4 poin dalam hadis ini tentang hakikat malu kepada Allah. Nabi mengatakan al-istihya'u minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya adalah antahfadar ra'sa wa ma wa'a, yaitu dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Apa Pak yang ada di kepala Pak? Halo? Akal, terus mata, lisan, pendengaran. Menjaga apa yang ada di kepala ini dalam rangka malu kepada Allah. Menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Kita diberi karunia akal. Akal ini dipelihara. Ojo ngombe khomer, engko akalmu rusak, hobi itu berarti nggak punya malu kepada Allah. Makanya kalau orang sudah seperti itu, delosor nang pos kamling, izin nggak? Karena nggak malu kepada Allah. Yang kedua, menjaga akal apa? Jangan terkotori, teracuni dengan apa? Aliran-aliran sesat. Kalau kita mengikuti pemahaman-pemahaman sesat, berarti kita tidak menjaga akal kita. Sehingga kita tidak termasuk orang yang malu sebenarnya kepada Allah. Menjaga apa lagi? Mata. Menjaga apa lagi? Telinga. Menjaga apa lagi? Lisan. Karena mata telinga ini berzina. Apa zinanya? Buka Muslim nomor 2200 82. Nah, ya, 2282. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau?
Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Apa saja? Dua mata zinanya memandang. Wal ainani yazniyan, dua mata itu berzina. Wa zinahul basar, zinanya adalah melihat atau an-nazar, melihat. Ini yang pertama. Yang kedua, dua telinga zinanya mendengar. wal udhunani yazniyan, dua telinga itu berzina. Wa zinahuma istima', zinanya adalah mendengar. Mendengar apa, Pak? Halo? Musik. Mendengar apa, Pak? Kayak ngeracun. Itu zina telinga. Zina mata, melihat apa, Pak? Melihat yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, lidah zinanya berkata. wal lisan yazni, zina lisan itu al-kalam, yakni berbicara. Dan seterusnya. Lanjut. Tangan zinanya memegang atau meraba. Kaki. Lanjut. Habiskan. Yang di kepala sudah kan? Nah, itu kan di luar kepala. Wal yadani, wal rijlaini. Kemudian kaki zinanya melangkah. bahkan Hati zinanya ingin dan rindu. iya, adapun faraj, Sedangkan faraj atau kemaluan hanya mengikuti atau tidak mengikuti. menjaga kepala dan apa yang ada padanya, itu bagian dari malu kepada Allah. Kembali ke Tirmizi. Nomor 2. Bagaimana kriteria malu kepada Allah selain menjaga kepala yang ada padanya? 2. Memelihara perut dan apa yang berhubungan dengannya. Wa antahfadzal batna wa ma hawa. Memelihara perut dan apa yang ada padanya. Saya tanya, yang ada di perut apa, Pak? Usus. Berarti mangan sing adem-adem ya, si ususnya gak rusak gitu. Menjaga apa? Perut ini, Pak. Yang ada di perut. Di situ ada alat pencernaan. Kalau alat pencernaan itu kan panjang kan? Mulai dari mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus 12 jari, ada usus halus, ada usus besar, ada rektum sampai terakhir ke anus. Nah, perut itu bagian mana? Maksudnya apa? Disitulah letaknya manusia itu mendapatkan asupan makanan maupun minuman. Menjaganya yaitu menghindarkan dari yang diharamkan. Jangan sampai makan minum yang subhat, nggak jelas, apalagi yang haram. Maka orang-orang yang makan barang haram, orang yang tidak punya malu kepada siapa? Makan riba, mangan duit korup, orang tidak punya malu kepada Allah. Perutnya tidak dijaga, disterilkan dari yang diharamkan. Dan yang ketiga, bagaimana malu kepada Allah itu? Dan mengingat mati dan kehancurannya. Iya. Wal tadhkuril maut wal bilaa. Mengingat kematian dan kehancuran dunia. Orang yang malu kepada Allah itu selalu mengingat kematian dan kehancuran kehidupan dunia ini, Bapak Ibu. Dan itulah perintah Nabi. Perintah agar kita apa? Selalu mengingat mati. Perbanyak olehmu kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Baca Tirmizi nomor 2307. Nggak usah, nanti antum bingung. Enggak. Ada ya? Baik, 2307. Sama-sama Tirmizinya soalnya. Ya, Ustaz. Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Maksudnya adalah kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang dapat memutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Maka orang yang malu kepada Allah itu banyak-banyak mengingat kematian. Nabi sendiri memerintahkan agar kita apa? Mempersiapkan diri untuk menjadi mayit, menjadi penghuni kubur. Apa kata beliau? 2388 kalau tidak salah. Apa Ustaz? Tirmizi. Tirmizi, iya.
Coba dicek dulu. 2348 atau 88 gitu. Nabi SAW mengatakan, yakni kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kun fid dunya, jadilah kau di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang asing. Bukan au abiru sabilin, atau musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkan dirimu menjadi calon penghuni kubur. Itu sabda Nabi, agar kita apa? Selalu mengingat apa? Mati. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang yang malu kepada Allah dengan sebenarnya malu adalah, kembali ke Tirmizi 2458, siapa saja menghendaki akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Iya, yang keempat, orang yang malu kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu wa man aradal akhirata, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatad dunya, maka hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Diperintah meninggalkan perhiasan dunia. Maksudnya bagaimana? Dunia ini ambil yang dibutuhkan. Jangan memenuhi keinginan. Maka harus beda-bedakan antara apa? Want and need, keinginan dan kebutuhan. Maka kalau kebutuhan itu bukan perhiasan, karena itu memang yang pokok. Contoh makan. Makan itu butuh, Pak. Sehari berapa kali, Pak? Budaya di negeri kita berapa kali? 3 kali. Maka selebihnya itu perhiasan. Mangan yo wis ping telu, ono tek liwat tuku, ono bakso liwat tuku, tahu campur liwat tuku. Itu berarti perhiasan. Maka tinggalkan, cukup yang kita butuhkan. Sekalipun kita punya duit, Pak, dalam rangka apa? Malu kepada Allah. Punya kendaraan, yang penting lancar. Dipakai silaturahmi, dipakai pergi ke masjid. Sekalipun kita mampu membeli Ferrari, tapi cukup dalam rangka malu kepada Allah. Punya apa, Pak? Mobilnya Ayla. Waduh, seneng sing cilik padahal wonge gede. Seneng sing cilik, Ayla. Ya. Masya Allah. Jadi kalaupun kita mampu beli Lamborghini, beli ini, tapi cukup yang kita butuhkan. Ya, paling enggak apa yang cocok, Pak. Halo. Yang bisa untuk luar kota kenceng apa, Pak? Xenia. Ya wes, itu 1 juta umat ya. Ya udah silakan. Walaupun kau mampu membeli itu, ambil fungsi waktunya apa? Arloji. Kan ambil fungsinya kan. Sekalipun kita mampu membeli Rolex. Berapa, Pak? Rolex, Pak? Ratusan juta. Cukuplah untuk mengambil fungsi waktunya. Ya, apa kira-kira, Pak? Swap. Casio, terus Seiko. Ya kan? Itulah dalam rangka apa? Malu. Bukan kita nggak mampu membeli yang mahal, mampu, tapi dalam rangka malu kepada Allah. Kata Nabi, man aradal akhirah, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatad dunya, tinggalkan perhiasan dunia. Karena itu semua perhiasan, bukan pokok. Kalau itu kebutuhan silakan, tapi kalau selebihnya dari kebutuhan itu perhiasan. Cukuplah ibu-ibu jilbab punya berapa, Bu? Halo, harap ngomong rong lemari Kak Wani. Ya, cukup yang dibutuhkan saja. Kadang kita pengen punya koleksi macam-macam, model macam-macam. Itu perhiasan dunia. Dalam rangka malu kepada Allah, menghendaki akhirat, tinggalkan. Lebih baik kau sedekahkan hartamu itu di jalan Allah. Maka siapa yang melakukan 4 ini, ya, apa 4 tadi itu? Mulai dari
menjaga kepala dan apa yang ada padanya, menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya, selalu mengingat kematian dan kehancuran dunia. Dan siapa yang berharap akhirat, hendaklah dia tinggalkan perhiasan dunia. Apa kata Nabi? Faman fa'ala dzalik. Apa kata beliau? Siapa saja yang telah melakukan itu semua, maka ia sungguh telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Iya, siapa yang melakukan hal itu dengan baik, maka merekalah, yakni al-istihya'u minallahi haqqal haya. Mereka itulah orang-orang yang malu kepada Allah Jalla wa'ala, dengan sebenar-benarnya malu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin saya cukupkan sampai di sini pengantar dari saya. Sebelum saya tutup, silakan. Mungkin berapa pertanyaan, Pak? 16 si akeh nih. Iki sak jam 09.00 kok iso. Kamu lihat aku. Ayo silakan, cepat, singkat, padat aja pertanyaannya. Monggo. Ibu-ibu, silakan Pak. Kenapa Pak? Kalau berdoa apa harus mengangkat tangan? Jadi kita ini berdoa mengangkat tangan sesuai yang dicontohkan Nabi. Kalau Nabi mencontohkan mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Kalau Nabi tidak mencontohkan mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Tapi secara umum berdoa itu boleh dengan mengangkat kedua tangan. Contoh, Nabi yang selalu mengangkat tangan. Satu, yaitu doa ketika di sofa dan di marwah saat sa'i. Yang kedua, ketika beliau ziarah kubur, selalu beliau mengangkat tangan. Nabi mencontohkan itu. Yang ketiga, yaitu ketika doaku kunut. Kunut apa? Kunut witir dan kunut nazilah. Karena kunut yang berbunyi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, itu kunut yang diajarkan Nabi kepada cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk witir. Dan kunut nazilah ketika kaum muslimin dibantai atau diuji oleh Allah dengan bencana dan penderitaan. Itu kunut nazilah. Beliau selalu mengangkat tangan. Yang keempat, yaitu doa ketika minta hujan. Bahkan Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiak beliau putih. Dan yang kelima, doa khusus untuk khotib ketika khutbah mengangkat tangannya, yaitu satu tangan. Sampean kok melok-melok Jumatan lah apa melok ini. Ya kan? Itu khusus untuk siapa? Untuk khotib. Itu contoh selalu Nabi mengangkat tangan. Nah, Nabi kadang berdoa tidak pernah mencontohkan mengangkat tangan. Contoh doa masuk kamar mandi, angkat tangan enggak? Contoh doa ketika sholat Al-Fatihah itu doa enggak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enggak ada kan? Kalau Nabi tidak mencontohkan, yang udah enggak usah mencontohkan. Dan Nabi tidak pernah mendawamkan mengangkat tangannya dalam berdoa selepas sholat fardu. Tapi beliau kadang melakukannya yaitu pada sholat sunnah. Itu contoh. Mengikuti sesuai apa yang dicontohkan beliau. Tapi secara umum, antum kalau misalnya pengen minta kepada Allah di saat-saat tertentu, mungkin sholat malam, maka kembali kepada perintah umum, adab berdoa itu mengangkat tangan. Habis sholat tahajud, silakan. Habis sholat duha, silakan. Habis sholat sunnah tahiyatul masjid berdoa, silakan. Bainal adzan wal iqamah, silakan. Tidak mengangkat tangan juga boleh, mengangkat tangan pun juga boleh. Silakan. Baik. Satu lagi, boleh. Ibu? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.